Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Pada kesempatan kali ini ada request ibu-ibu yang menginginkan untuk budidaya sayuran dalam pot. Nah, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mempersiapkan medianya. Pada kesempatan kali ini kita di lokasi peternakan masyarakat untuk berburu kohi, kotoran hewan, dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah memberi semacam bakteri untuk pertumbuhan komposnya. Pada kesempatan kali ini kita akan meraktekkan bagaimana cara membuat media tanam untuk sayuran. Oke guys, kita lanjut, kita praktekkan. Yang pertama kita buat bandingan 1:1 ya. Kita ambil katakanlah ini bandingannya timba. Ini kita sok disok. Ini kita taker. Untuk komposnya 2 timba. Ini diisi lagi yuk. 2 timba. Bandingannya kompos 2:1:1. Untuk komposnya kita pakai 2 timba gini. Terus kemudian abu sekam 1 timba. Nah, abu sekam ini bisa didapat di lahan-lahan bekas pembakaran damen pohon-pohon padi itu, atau sekam sendiri kita bakar. Kita ambil abunya, kemudian jadinya seperti ini, agak mawur guys ya, warnanya ke putih kebutan. Kemudian sekamnya kita taruh atasnya, kemudian tanah liat, ambil tanah liat. Oke guys, ini selanjutnya kita pemakai tanah liat. Tanah liat ini sebenarnya yang berpasir guys, ini karena di lokasi kita ada seperti ini. Kemudian kita raduk jadi satu, diraduk jadi satu. Misalkan komposnya banyak, kita pakai komposnya 4 atau 5 nggak masalah guys, karena sumber utama kita di komposnya ini. Terus kita aduk sampai rata. Kemudian setelah rata kita masukkan ke dalam. Ini sebenarnya harusnya agak dibasah sedikit guys, ben pro lah. Jadi intinya pro itu tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering, karena ini keterbatasan media kita. Yang penting singkat. Ini sengaja kita isi separuh guys, karena tanamannya masih kecil. Nah, langkah pertama misalnya ini cabai atau tanamannya lain, kita tanam seperti ini. Nanti seiring perakarannya dalam, seiring perkembangannya naik ke atas, nanti kita tambahi guys. Kita tambahi, masukkan, kita tambahi mbak. Tambahi, nanti ini bisa dilipat terus ke naik ke atas. Nah, jadi intinya sama. Ini yang kecil misalnya ini buat untuk biji-bijian, mungkin biji apokat, biji nangka, biji apa itu yang berbentuk biji-bijian itu cocok seperti ini. Ini kalau yang besar ini untuk media tanam sayuran, entah itu sayuran apapun. Intinya kalau masih kecil ini kita lipat, kemudian seiring ini besar kita naikkan jadinya full seperti ini. Ini salah satu tips agar perakaran di dalam, sehingga tanaman ini awet guys, nanti pada intinya awet, tidak gampang mati, terus panjang umur. Oke guys, kita lanjut lagi. Yang jelas kompos untuk membantu media kesuburan tanah. Yang kedua sekam itu untuk memberi resapan air, menyimpan air agar awet. Terus untuk abu sekam memberi kandungan P sehingga gembur, remah. Tanah liat sendiri memberi asupan berpasir, berliat untuk struktur tanah biar syarat hidup akar terpenuhi, akhirnya pertumbuhan bisa maksimal. Oke guys, jumpa lagi, kita lanjut. Itu tadi persiapan kita pembuatan media
untuk pembuatan polybag sayur-sayuran. Nah, kebetulan kita sudah ada di rumah, ada yang sudah kita pakai, kita tunjukkan aneka sayuran, tapi mohon maaf guys, ini sayangnya kurang terawat. Bukan masalah terawatnya, yang penting kita tunjukkan medianya yang sudah jadi kayak apa, ditanami kayak apa, jangan-jangan mati kayak gitu gejala ini. Kita kebetulan kita di lahan apa adanya, kita bisa menumbuhkan diantaranya beberapa sayuran seperti ini guys. Mungkin ada cabai kecil ini apa ya, fresh, ingin kita buat lalapan, kita tinggal petik di lahan pekarangan kita dengan media polybag yang tadi kita buat. Diantaranya ada kemangi guys, menambah nafsu makan, tanaman obat juga. Ada ketela rambat. Nah, ini ketela rambat ini buat sayur asam juga bisa. Ini ada berbagai tanaman obat seperti jahe, terus jahe merah ada, jambret ada, laos ini campur jadi sidi guys. Ada brokoli guys, ini brokoli putih. Ini guys teknis untuk perawatan selanjutnya, yaitu kita buat kolam mini. Kolam mini itu dalamnya ada lelenya guys. Ini ada, kita pilih ikannya yaitu ikan lele, dimana ikan lele itu untuk ketahanan hidupnya guys, dia kuat sekali. Meskipun ini cuaca sangat panas sekali, dia bertahan hidup. Ini sudah 2 bulan kalau nggak salah, cuma 2 kilo guys ini pakannya. Nah, kebetulan ini di lokasi kebun mini kita. Untuk perawatannya guys, airnya kita ambil dari kolam mini kita. Nah, kolam mini itu mengandung beberapa unsur organik yang dimanfaatkan tanamannya. Nanti beli aja yang di toko-toko yang untuk perikanan, itu mengandung organik biar lele kita tidak berbau guys. Nah, airnya kita ambil. Nah, ini kita ambil, kita buat kocor. Dimana air bekas organik ini sudah diurai sama bakteri organik, kemudian menjadikan tanah subur guys. Jadi ada semacam rantai sirkulasi organik. Jadi kita airnya kalau bisa sisa-sisa air dari kolam mini kita yang di dalamnya ada lele kita beri pakan, kita beri unsur organik, airnya kita siramkan ke tanaman kita. Jadi pure murni organik, tidak kita ambil dari keran. Nah, itu salah satu membuat media tanam kita, kolam mini kita. Selanjutnya untuk penyiraman, mungkin kembali ke kolam kamera. Ini dulunya guys, ini ada tanaman apa ya, kangkung. Ini mengambil sari-sari dari kolam lele, kangkungnya bisa tumbuh. Berhubung ini biasa guys, ini sudah apa ya, sudah jenuh, gak dirumbatnya karena wis ngerti. Karena sudah tumbuh 2 kali, sudah bosan guys, ini tidak dirawat. Nanti kalau musim penghujan, suasana dingin, mungkin kita rawat lagi. Sedangkan ini kan medianya juga masih bagus, ini bisa kita gunakan lagi. Oke guys, itu penjelasan mulai dari awal sampai akhir budidaya sayuran di lingkungan rumah kita guys. Kita melakukan pekarangan, kita budidaya sayuran. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.